Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang eh, penerima THR untuk tenaga non ASN di tahun 2024. Jadi untuk peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, di mana Kementerian Keuangan sudah mengundangkan ya atau mempublikasikan aturan tentang syarat tenaga non ASN yang menerima THR di tahun 2024. Dan di sini saya sudah merangkum beberapa informasi yang mungkin sekarang ini saya akan sampaikan ya secara detail. Jadi dikutip dari CNBC Indonesia bahwa Presiden Joko Widodo itu memberikan tunjangan hari raya kepada pegawai aparatur sipil negara dengan kriteria tertentu ya. Jadi untuk kriterianya itu di salinan PP nomor 14 tahun 2024. Jadi tidak semua tenaga non ASN itu mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji 13. Ada syarat-syarat tertentu yang terdapat di di aturan ini. Nah, di sini pada poin 17 di pasal 16 ya. Poin 17 di sini kriteria dari pegawai non aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pusat ya, termasuk pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non struktural. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin punya saudara atau punya teman ketika pegawai non ASN ya di lembaga non struktural, maka akan mendapatkan THR dan gaji ke-13. Kemudian pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan. Jadi bagi instansi pemerintah yang di situ ada pegawai non ASN, maka di lingkungan daerah ya, misalnya KPPN gitu. Nah, ini akan mendapatkan tunjangan hari raya. Kemudian badan layanan umum. Ya, instansi badan layanan umum ini nanti akan mendapatkan THR dan gaji 13. Kemudian lembaga penyiaran publik seperti RRI gitu ya. Ini atau misalnya tentang siaran pers ini baik daerah ataupun ataupun pusat gitu ya, yang akan menerima tunjangan hari raya. Kemudian di sini perguruan tinggi negeri baru yang peraturannya itu pada nomor 10 tahun 2016. Jadi pada aturan Presiden nomor 10 tahun 2016 ini ada perguruan tinggi yang perguruan tinggi baru negeri ya, itu ada sekitar 30-an lah yang pernah saya baca, itu sekitar 30-an. Dan di sini untuk pengabdinya atau pegawai non ASN-nya itu nanti akan mendapatkan tunjangan juga. Jadi ada syarat tertentu gitu ya. Kemudian berapa sih besarnya tunjangan untuk pegawai non ASN? Nah, di sini untuk salinan PP nomor 14 tahun 2024, Bapak Ibu bisa download juga ya di Kementerian Keuangan, dicari aja di googling gitu. Nah, di sini ada uraian mengenai klasifikasi dari besaran tunjangannya. Di sini besaran maksimal tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-ASN
yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru ya, yang tercantum pada aturan Presiden nomor 10 tahun 2016. Nah, di sini ada uraian mengenai jabatan eh, dan ijazah ya, ijazah terakhir. Untuk pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, baik itu misalnya ketua, kemudian wakil ketua, semuanya pun punya ini ya, punya besaran gitu. Untuk ketua itu 26 juta ya, kemudian wakil ketua 24 juta, kemudian sekretaris ini 23 juta 400 dan anggota 23 juta. Itu adalah uraian dari tunjangan hari raya untuk pegawai non ASN yang ada di instansi tertentu. Kemudian di sini ada pegawai non ASN pada lembaga non struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya itu disetarakan atau setingkat dengan eselon. Di sini ada eselon 1 20 juta, eselon 2 16 juta, eselon 3 itu 11 juta, eselon 4 8 juta ya. Kemudian di sini untuk perguruan tinggi negeri baru yang tercantum pada Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016, bagi Bapak Ibu yang mungkin masa kerjanya itu lebih dari 10 apa ya, 1 tahun gitu ya, dengan ijazah SD atau SMP, ini akan mendapatkan tunjangan 3 juta lebih. Kemudian untuk masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun, ini nantinya mendapatkan 3.800.000. Kemudian masa kerja di atas 20 tahun sekitar 4.200.000. Itu yang ijazah SD atau SMP yang bekerja di lingkungan perguruan tinggi negeri baru ya, yang tercantum pada PP nomor 10. Kemudian untuk yang SMA atau diploma 1 nih, untuk masa kerja 1 sampai 10 tahun itu akan mendapatkan 4 juta. Masa kerja di atas 10 sampai dengan 20 tahun 4.400.000. Kemudian masa kerja di atas 20 tahun akan mendapatkan 4.800.000 ya. Dan di sini ada diploma 2, diploma 3 ya. Masa kerja 1 sampai 10 tahun itu 4.500.000. Masa kerja di atas 10 tahun ya sampai 20 tahun 4.900.000. Dan masa kerja di atas 20 tahun ini 5.400.000. Nah, kemudian untuk yang strata 1 atau diploma 4, ini masa kerja 1 tahun sampai 10 tahun mendapatkan 5.400.000. Kemudian masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun ini 5.900.000. Kemudian masa kerja di atas 20 tahun itu 6.500.000. Ini biasanya untuk S1 itu menempatkan posisi di bagian administrasi kampus ya. Kalau yang kerjanya di PTN gitu. Kalau untuk yang diploma 2 atau diploma 3 ini biasanya di layanan kampus. Kemudian untuk yang SMA ini biasanya pramubakti atau ya pramubakti lah atau satpam gitu ya. Kemudian untuk yang di ijazah SD SMP kalau di kampus itu biasanya pramubakti atau bisa jadi kebersihan ya, kebersihan kampus. Ini nanti akan mendapatkan tunjangan sesuai ijazah, kemudian masa kerja juga. Nah, yang terakhir ini biasanya yang S2 itu sebagai dosen ya atau tenaga pendukung lah. Kemudian untuk S2 dan S3 ini masa kerja yang 1 tahun sampai 10 tahun itu 6.400.000 akan mendapatkan THR dan gaji 13. Kemudian untuk yang masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun itu 6.900.000 dan masa kerja di atas 20 tahun ini untuk yang dosen dan tenaga pendidik di lingkungan PTN akan mendapatkan 7.500.000.
Jadi seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk THR dan gaji 13 itu diberikan juga kepada kepada tenaga non ASN namun dengan kriteria tertentu. Jadi tidak semuanya tenaga non ASN akan mendapatkan THR ya. Enggak. Ini sesuai aturan PP nomor 14 tahun 2024. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.